Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Siang, Bu. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Nah, Ananda Ibu, untuk kehadiran absennya nanti list aja nama di WA ya. Nah, Ananda Ibu, sebelum Ibu akan memberikan layanan klasika secara daring ini, Ibu ingin memperkenalkan teman Ibu terlebih dahulu yang akan mengamati kegiatan Ibu dalam memberikan layanan pada siang hari ini. Ya, silakan Ibu Revina Yuliana. Baik, Ibu Foni, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu Foni, terima kasih. Nanti saya akan menjadi pengamat ketika Ibu melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Revina atas waktunya. Oke, baiklah Ananda Sama-sama. semua. Nah, pada tampilan di handphone Ananda masing-masing sudah terlihat kan presentasi Ibu mengenai materi kita hari ini? Sudah, Bu. Nah, sudah. Nah, seperti janji kita minggu lalu bahwasanya materi kita hari ini yaitu tentang kepercayaan diri dalam pergaulan ya. Nah, sekarang itu ada tujuan dari materi kepercayaan diri ini. Coba Irfan bacakan yang terpampang di layar HP-nya. Ya, bacakan Tujuan dari materi tentang kepercayaan diri dalam pergaulan ini adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya atau setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik dapat menindaklanjuti upaya untuk mampu meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. C6. Oke, ya, bagus sekali Ananda Ibu. Setelah kegiatan ini, semoga Ananda Ibu kepercayaan dirinya meningkat ya. Oke, kemudian tujuan khusus dari materi kepercayaan diri dalam pergaulan ini ya. Silakan dibaca oleh Siti Aisyah. Halo Siti Aisyah, masih dengar Ibu di sana? Apa Bu? Ulang lagi Bu. Nah, tolong Siti Aisyah baca di layar HP-nya itu tentang tujuan khusus materi kepercayaan diri ini. Nggak ada Bu materi yang Ibu tampilin di sini Bu. Yang lain gimana? Ada nggak nampak tampilan itu? Presentasi Bu? Ada, Bu. Ada. Siti nggak nampak? Nggak ada? Enggak Bu. Oke, coba Nurul. Iya Bu. Bisa Nurul? Enggak dari materi tadi tanya Bu. Ya, tujuan khusus materi tentang kepercayaan diri dalam pergaulan. Enggak ada tujuan khusus tuh Bu. Nggak ada tertampil. Ya, coba Irfan bacakan. Apa yang tertampil di layar HP Irfan? Tujuan khusus materi tentang kepercayaan diri dalam pergaulan. 1. Setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik dapat menganalisis pengertian kepercayaan diri dalam pergaulan. C4. 2. Setelah mengikuti tayangan video, peserta didik mengidentifikasi ciri-ciri individu tidak memiliki kepercayaan diri dalam pergaulan. C4. 3. Setelah mengikuti diskusi, peserta didik dapat
menguraikan faktor kepercayaan di dalam pergaulan. C4. 4. Setelah mengikuti diskusi, peserta didik meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. C6. 5. Setelah mengikuti pembelajaran daring, peserta didik dapat mempertahankan kepercayaan diri dalam pergaulan. C6. Udah, Bu. Ya, oke. Betul sekali Irfan. Nah, sekarang mari kita saksikan video pada layar HP Ananda masing-masing ya. Oke, ada nampak layar itunya Nanda Ibu? Layarnya hitam, Bu. Iya. Baik, Ibu. Ibu. Ya, tapi videonya nggak bisa pula diputar di sini. Oke, Ananda Ibu tadi ada menonton video yang Ibu bagikan tadi? Ada, Bu. Ada. Nah, kira-kira apa yang tertulis dalam atau apa makna dari video tersebut, Ananda Ibu? Ayo. Siapa yang sudah menonton tadi? Ya, ada cerita seekor lembu, ya kan? Ya, Bu. Yang Ya, Iya, Bu. dia sangat bangga dengan bulunya yang lebat, yang putih, yang bersih. Ya, Nak. Nah, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang mengambil bulunya tersebut sampai habis, ya, dijadikan sebagai bahan untuk membuat pakaian, ya Nak. Kemudian apa yang terjadi pada lembu itu, Ananda Ibu? dia murung dan tidak percaya diri. Ya, dia menjadi murung, menjadi sedih karena bajunya sudah tidak ada lagi. Dia malu, ya kan? Iya, Bu. Nah, apa yang terjadi, Ananda Ibu? Datanglah seekor kelinci yang bertanduk dan memberi saran. Ya, datang kelinci yang bertanduk memberi saran. Apa sarannya? Menurut pemahaman Ananda, ayo. Ayo, apa kata kelinci itu? Apa yang diberikannya kepada lembu tadi itu? Kelinci menyentuhkan, melompat-lompat dan mengelilingi satu yang di tempat dia yang tidur. Ya, terus? Sampai dan lalu dia serahkan bulunya kepada pengambil bulu. Dan domba percaya diri setelah itu. Oke. Nah, apa pesan yang diberikan oleh kelinci kepada lembu sehingga lembu tadi itu menjadi pede dengan dirinya? Ayo. Ayo Ananda Ibu.
Kira-kira apa pesannya? Apa yang perlu ada dalam diri kita agar kita memiliki kepercayaan diri, Ananda Ibu? Ya, Bu. Ya, apa yang perlu ada dalam diri kita? Percaya diri karena Ya, siapa duluan? Ya, silakan Aan. Boleh Bu, lupa Bu. Oke, Irfan. Ya, Irfan. Sambil menunggu Aan, Irfan dulu. Tak boleh malu jika kita direndahkan oleh orang lain. Oke, bagus. Apa lagi? Kita harus mempunyai Ya, lanjut, kita harus mempunyai sikap kepercayaan diri dalam pergaulan. Oke, bagus sekali Irfan. Ya, Aan, lanjut Aan. Percaya dirilah kepada diri sendiri karena percaya itu sangat peduli dan tidak Oke, kita tidak boleh putus asa ya dengan kemampuan yang kita punya. Oke, bagus Ananda Ibu. Nah, sekarang Ibu membagi kelompok Ananda menjadi 3 kelompok ya. Nah, itu sudah Ibu kirimkan di WA ya, nama-nama kelompoknya. Kemudian Ibu juga memberikan materi yang Ananda bahas dalam kelompok tersebut. Nah, tadi kita udah diskusi sedikit kan tentang materi yang Ibu bagikan per kelompoknya. Nah, sekarang Ananda Ibu tunjukkan siapa yang percaya dirinya sudah bagus di sini. Pasti dia akan berani untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, kelompok 1, 2, 3, siapa yang duluan? Ayo Ananda Ibu. Oke, siapa yang duluan ingin menampilkan? Ayo kelompok Irfan, tampilkan. Kalau masih ragu-ragu, masih malu-malu, artinya masih belum lagi mantap kepercayaan dirinya nih. Nah, kita sudah melihat dan mendengar cerita dari Lembu tadi ya Ananda ya. Dengan pengalamannya akhirnya dia timbul kepercayaan dirinya lagi walaupun dalam dirinya ada kekurangan. Oke, ayo siapa yang duluan ingin mempresentasikan hasil diskusinya? kepercayaan diri adalah keyakinan untuk melakukan sesuatu pada diri seseorang sebagai karakteristik pribadi yang di dalamnya terdapat keyakinan kemampuan diri. Oke, bagus sekali. Kelompok 1 ya, keyakinan, kepercayaan diri itu adalah keyakinan untuk melakukan sesuatu dari dirinya, ya, menjadi optimis dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Oke, bagus sekali Aan, kelompok 1. Nah, kelompok 2 lagi, ayo. Bu, Ya, Irfan. faktor yang ada dalam kepercayaan diri yang pertama faktor internal. Ya, bagus. Faktor internal ada konsep diri. Konsep diri merupakan gagasan tentang diri sendiri. Seseorang memiliki rasa rendah diri biasanya mempunyai konsep diri negatif. Sebaliknya, orang yang konsep dirinya positif tidak akan merasa rendah diri. Kedua, ada harga diri. Harga diri merupakan penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Seseorang yang memiliki harga diri tinggi akan menilai pribadi secara rasional dan benar bagi dirinya sendiri serta mudah mengadakan hubungan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki harga diri rendah bersifat tergantung, kurang percaya diri dan biasanya terbentur pada kesulitan sosial serta pesimis dalam pergaulan.
Ketiga, kondisi fisik atau penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. Kelainan fisik tertentu dapat pada seseorang seperti cacat anggota tubuh merupakan kekurangan yang terlihat pada orang lain. Dengan sendirinya seseorang sangat merasakan kekurangan yang ada pada dirinya dibandingkan dengan orang lain. Keempat, pengalaman hidup yang mengecewakan sering menjadi sumber timbulnya rasa tidak percaya diri berupa rasa tidak aman, kasih sayang, dan kurang perhatian. Faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ada satu, pendidikan. Tony menyatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat seseorang tergantung dan berada di bawah kekuasaan yang lebih pandai. Sebaliknya, orang yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu tergantung pada orang lain. Yang kedua, pekerjaan. Rasa percaya diri dapat memunculkan pekerjaan. Seseorang dapat mengembangkan keaktivitas dan kemandirian serta kepercayaan diri dengan bekerja. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari anggota lingkungan keluarga, seperti anggota keluarga saling berinteraksi dengan baik. Soal yang kedua, upaya meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Yang pertama, lawan pikiran negatif. Pikiran negatif Anda bisa saja berkata, saya tidak bisa, atau saya akan gagal. Tidak ada yang mau mendengarkan saya. Kata-kata yang muncul dalam pikiran Anda adalah pesimis. Pesimitis tidak membantu dan menahan mundur Anda dari rasa percaya diri. Yang kedua, bergaul dengan lingkungan yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan dampak positif ke kehidupan Anda, seperti keluarga atau teman dekat. Jauhkan diri dari hal-hal yang dapat membuat Anda merasa tidak baik. Yang ketiga, kenali bakat Anda. Semua orang memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Temukan hal-hal yang unggul dari diri Anda dan fokus pada bakat Anda. Izinkan diri Anda untuk menyadari bahwa Anda memiliki kelebihan dan bakat. Mulailah untuk mengekspresikan diri Anda melalui melukis, menulis, menari, atau bermain musik. Udah, Bu. Oke, bagus sekali. Ya, luar biasa. Kelompok 2, bagus. Nah, sekarang kelompok 3 lagi. Ayo, siapa yang memiliki kepercayaan dirinya yang bagus, pasti dia berani untuk menampilkan di sini. Saya, Bu. Oke, Siti Aisyah, bagus. Luar biasa. Silakan, Siti. Kelompok 3, upaya mempertahankan kepercayaan diri dan manfaat dari memiliki kepercayaan diri. Oke. Jadi dalam melatih kepercayaan diri, kita harus melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan diri. Berikut adalah upaya untuk mempertahankan kepercayaan diri dalam pergaulan. Yang pertama, mencari mentor yang tepat. Yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Yang ketiga, mengingat kenangan masa lalu. Yang keempat, menjaga ego. Yang kelima, selalu siap untuk apapun. Selain melatih upaya untuk mempertahankan kepercayaan diri, kita juga harus mengetahui manfaat dalam melatih kepercayaan diri. Berikut manfaat dari kepercayaan diri. Yang pertama, mudah mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua, tidak takut untuk memulai hal yang baru. Yang ketiga, selalu meningkatkan kualitas diri untuk menunjukkan jati diri. Yang keempat, tidak mudah terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Yang kelima, selalu berani mengakui kesalahan. Yang keenam, bisa menjadi penyemangat dalam diri sendiri. Yang ketujuh, selalu yakin dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedelapan, tidak ragu dalam mengambil risiko. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok 3 dari Siti Aisyah. Sangat luar biasa sekali ya penampilan Anda semua hari ini. Nah, ayo, siapa yang ingin bertanya dan merespon atau memberikan tambahan?
dari penampilan temannya tadi, kelompok tadi. Ya, ayo. Ya, Ananda Ibu. Siapa yang bisa merespon, memberikan tanggapan atau pertanyaan? Boleh? Nurul mau bertanya, Bu. Oke, Nurul, bagus. Ya, silakan Nurul. Apa yang ingin Nurul tanyakan? Contoh perilaku untuk meningkatkan kualitas yang dimiliki dan menunjukkan jati diri apa, Bu? Nah, ayo, contoh perilaku yang menunjukkan kualitas kita atau jati diri kita. Ayo, teman-teman, anggota kelompok 1, 2, 3, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Nurul? Gimana caranya kita memperlihatkan, mengetahui kualitas diri kita ya? Ayo, Aan, Dirga, Siti, Irfan, siapa yang bisa menjawab? Nah, gimana dengan keunggulan atau potensi diri kita? Ayo, coba bisa yang bercerita tentang itu. Dengan menampilkan keunggulan yang kita punya. Siapa di sini yang sudah tahu apa kelebihan yang dipunya? Siapa di sini yang lebih suka belajar tentang matematika? Ayo. Nah, jadi dengan cara menampilkan apa yang menjadi kelebihan kita, Ananda Ibu, ya. Misalnya apa kelebihan kita? Kita jagonya dalam bidang studi apa, ya kan? Nah, nanti dengan begitu Ananda pasti akan timbul rasa percaya diri di dalam diri Ananda tersebut. Oke, yang lain bisa? Siapa yang bisa merespon pertanyaan dari Nurul ini? Ayo, yang lain Ananda Ibu. Ya, kayaknya Ananda Ibu butuh relaksasi atau ice breaking dulu ya. Nah, ini Ibu ada sedikit ice breaking buat Ananda. Nampak gambar ini? Ayo, semuanya nampak gambar ini? Nampak, Bu. Kira-kira nih katanya apa nih? Kita tebak kata ya. Ayo, siapa yang bisa? Ini ada kacang apa nih? Kacang mete. Ini ada apa? Rantai ini. Nah, ini ada M. Ini ada ya, daun, batang. Nah, kira-kira ini apa nih? Apa nih katanya nih? Kita tebak kata ya. Ada yang tahu? Nggak nampak. Siapa yang tidak nampak? Irfan nampak? Nampak, Cuman Bu. muka ibu yang nampak. Oh, iya ya. Kok sebagian teman nampak, sebagian tidak nampak ya? Mahatma nampak nggak gambar Ibu? Oke, kalau nggak bisa yang pertama, yang kedua. Apa kira-kira? Ada jala, kemudian di belakangnya ada N, kemudian ada satu tusuk sate, ya. Kemudian ada paku, tapi U-nya dicoret. Ayo, kira-kira ini katanya apa? Ada yang bisa? Nampak, Bu? Jalan setepak, Bu. Itu petai atau kacang, Bu? Jalan setapak, Bu. Ya, betul sekali. Jalan setapak. Oke, bagus. Gambar ketiga lagi ya.
ada hidung. NG-nya dihapus. Hidupku susah, Bu. Oke, bagus sekali. Betul. Siapa yang jawab itu? Nah, ini lagi. Yang terakhir. Iga bakar, Bu. Oke, bagus sekali. Ya, luar biasa ya. Hebat anak-anak ibu semuanya. Nah, yang pertama tadi nggak ada yang bisa jawab? Nah, yang pertama tadi apa kira-kira? Nah, ini jawabannya ya. Pemeran tambahan. Oke. Nah, anak-anak ibu sekarang keluarkan kertas 1 lembar. Kita latihan lagi ya. Latihan lembar kerja siswa. Oke, anak-anak ibu menyelesaikan LKPD. Nah, boleh secara bersama-sama dengan teman yang lainnya untuk berdiskusi. Oke, ada nampak soalnya anak-anak ibu? Ada, Bu. Nah, oke. Nah, ini juga sudah ibu Pak, Bu. bagikan. Udah ibu bagikan juga di Ada, grup Bu. WA, ya kan? Soal ini. Nah, mungkin anak-anak ibu sudah ada yang mengerjakannya. Ayo, siapa yang ingin menampilkan hasil latihannya ini? Ayo, siapa? Yo, siapa yang tampil duluan untuk menampilkan latihan dari lembar LKPD ini, anak-anak ibu? Ayo, siapa yang duluan? Irfan? Ya, Bu. Silakan. Pertanyaan yang pertama, dari video yang Anda amati, bagaimana pemahaman Anda tentang kepercayaan diri dalam pergaulan? Oke. Dari video tersebut, saya memahami bahwa domba tersebut tidak bisa melakukan percaya dirinya dalam pergaulan. Jadi, untuk melakukan kepercayaan diri, ada ciri-cirinya. Ya, bagus. Lanjut. Ciri-cirinya dalam kepercayaan diri itu kita tidak mudah cemas dalam menghadapi persoalan yang dianggap sulit. Yang kedua, tidak tergantung pada pujian. Yang ketiga, dapat menerima kritik. Yang keempat, tidak takut untuk melakukan perubahan. Yang kelima, tidak lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang keenam, mengenali diri sendiri. Soal yang kedua, jelaskan ciri-ciri orang yang tidak memiliki kepercayaan diri dan jelaskan juga ciri-ciri siswa yang memiliki kepercayaan diri dalam pergaulan. Siswa yang tidak memiliki kepercayaan diri, yang pertama, mudah cemas dalam menghadapi persoalan yang dianggap sulit. Yang kedua, memiliki kekurangan dan kelemahan dari segi fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, sulit dalam mencegah ketegangan. Yang keempat, mudah gugup dan terkadang bicara tidak lancar. Yang kelima, kurang mengenal potensi yang dimiliki sehingga tidak dapat mengembangkannya. Yang keenam, lebih suka menyendiri daripada bergabung dengan orang lain. Yang ketujuh, mudah menyerah. Yang kedelapan, tidak mandiri dalam menyelesaikan masalah. Yang kesembilan, tidak bertanggung jawab dan cenderung berpikir negatif. Ciri-ciri siswa yang memiliki kepercayaan diri, yang pertama, tidak tergantung pada pujian. Yang kedua, dapat menerima kritik. Yang ketiga, tidak takut untuk melakukan perubahan. Yang keempat, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Yang kelima, mengenali diri sendiri. Yang keenam, berpikir positif. Yang ketujuh, atasi kekurangan diri sendiri.
Yang ke-8, harga diri sendiri. Yang ke-9, jangan menghindari rasa takut. Soal yang ketiga, jelaskan 3 faktor internal dan eksternal untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Ada 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, konsep diri. Konsep diri merupakan gagasan tentang diri sendiri. Seseorang yang memiliki rasa rendah diri biasanya mempunyai konsep diri negatif. Sebaliknya, orang yang konsep dirinya positif tidak akan merasa rendah diri. Yang kedua, harga diri. Harga diri merupakan penilaian yang dilakukan terhadap diri sendiri. Seorang yang memiliki harga diri akan menilai pribadi secara rasional dan benar bagi diri sendiri serta mudah mengadakan hubungan dengan orang lain. Seseorang yang memiliki harga diri rendah bersifat tergantung, kurang percaya diri, dan biasanya terbentur pada kesulitan sosial serta pesimis dalam pergaulan. Yang ketiga, kondisi fisik atau penampilan fisik merupakan penyebab utama rendahnya harga diri dan percaya diri seseorang. Kelainan fisik tertentu pada seseorang seperti cacat anggota tubuh merupakan kekurangan yang terlihat oleh orang lain. Dengan sendirinya seseorang sangat merasakan kekurangan yang ada pada dirinya dibanding dengan orang lain. Faktor eksternal ada 3. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung membuat seseorang tergantung dan berada di bawah kekuasaan yang lebih pandai. Sebaliknya, orang yang pendidikannya lebih tinggi cenderung akan menjadi mandiri dan tidak perlu tergantung pada orang lain. Yang kedua, pekerjaan. Rasa percaya diri dapat memunculkan pekerjaan seseorang. Seseorang dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian serta kepercayaan diri dengan bekerja. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dari masyarakat. Dukungan yang baik yang diterima dari anggota lingkungan keluarga seperti anggota keluarga saling berinteraksi dengan baik. Soal yang keempat. Jelaskan manfaat yang dapat kita rasakan apabila kita memiliki kepercayaan diri dalam pergaulan. Manfaatnya yang pertama, mudah mencapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, tidak takut memulai segala hal baru selama itu baik dalam pandangan agama. Yang ketiga, mudah dalam meningkatkan kualitas yang dimiliki dan merujuk jati diri. Yang keempat, tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan buruk. Yang kelima, tidak ragu mengambil resiko untuk mencoba hal baru. Yang keenam, berani mengakui kesalahan. Yang ketujuh, bisa menjadi penyemangat bagi diri sendiri. Yang kedelapan, yakin dengan tujuan yang ingin dicapai dengan tekun berusaha merupakan contoh sikap percaya diri dari sekolah. Soal yang kelima. Jelaskan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan. Yang pertama, lawan pikiran negatif. Pikiran negatif Anda bisa saja berkata, saya tidak bisa, atau saya akan gagal. Tidak ada yang mau mendengarkan saya. Kata-kata yang muncul dalam pikiran Anda adalah pesimistis, tidak membantu dan menahan mundur Anda dari rasa percaya diri. Yang kedua, bergaul dengan lingkungan yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan dampak positif kehidupan Anda, seperti keluarga atau teman-teman dekat. Jauhkan diri dari hal-hal yang dapat membuat Anda merasa tidak baik. Yang ketiga, kenali bakat Anda. Semua orang memiliki kelebihan di bidang masing-masing. Temukan hal-hal yang unggul dari Anda dan fokus pada bakat Anda. Izinkan diri Anda untuk menyadari bahwa Anda melalui melukis, menulis, menari, atau bermain musik. Udah, Bu. Oke, bagus sekali Irfan, luar biasa. 100 buat Irfan ya. Yang lain, ayo.
Gimana tanggapannya atau ada yang ingin bertanya dan menambahkan dari penjelasan Irfan tadi? Ayo Siti Aisyah. Gimana komentar Siti Aisyah? Setuju nggak dengan hasil yang disampaikan oleh Irfan atau ada tambahan dari Siti atau Siti ingin bertanya? Ayo silakan Siti. Setuju, Bu. Nah, setuju. Nah, gimana pemahaman Siti tentang kepercayaan diri itu? Ayo, pengalaman Siti, ada nggak rasa tidak pede Siti dalam bersosialisasi atau bergaul selama ini? Ada nggak? Ada, Bu. Nah, ada. Terus apa solusi dari Siti atau cara Siti agar bisa tampil percaya diri selama ini yang telah Siti lakukan? Ayo. Nah, dari usaha yang disampaikan oleh Irfan tadi, ada nggak salah satu yang, pernah nih Siti mencobakannya dulu dan akhirnya Siti pede, ayo, dari yang disampaikan Irfan tadi. Yang membuat Siti untuk bisa percaya diri. Ayo Siti. Sambil menunggu jawaban Siti, yang lain kalau ada jawabannya boleh dengan pertanyaan yang sama untuk merespon. Ayo Dirga, Aan, Nurul, Ananda Ibu yang masih sedikit berkomentar, boleh memberikan komentarnya. Ayo Ananda Ibu, semangat dong. Ya Siti, gimana Siti? Ada, Bu, yang tidak takut untuk mengambil tantangan karena ketika mengambil tantangan kita bisa melatih kepercayaan diri kita, Bu. Ya, bagus sekali. Dengan begitu akan timbul rasa pede dalam diri kita ya. Iya, Bu. Aan, gimana? Dengan pengalaman Aan selama ini pernah nggak? Dirga pernah? Dirga pernah nggak? Tidak pede dengan teman, ya karena ada yang kurang dalam diri gitu. Ya, merasa diri terlalu kurus, merasa diri terlalu gendut, merasa diri terlalu pendek, merasa diri terlalu tinggi. Ada nggak pernah merasa hal yang demikian sehingga jadi minder, jadi malu berteman dengan temannya? Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Ayo, Aan. Ya, Aan. Ya, kita harus melawan pikiran-pikiran yang negatif dalam diri kita. Ya. Kita merasa diri kita pendek, merasa diri kita gendut, merasa diri kita terlalu kurus. Itu kan sifat-sifat yang pesimis ya. Nah, buat kita percaya diri harus kita hilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang Ananda Ibu, dari materi yang telah kita bahas ini, nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, kita masuk ke refleksi lagi ya Ananda Ibu. Nah, apa pemahaman Ananda dari materi yang telah kita bahas ini, yaitu kepercayaan diri dalam pergaulan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pemahamannya? Aan duluan, ayo Aan. Apa yang telah Aan pahami dari materi yang telah kita bahas hari ini? Ayo. Siti juga boleh. Ayo Siti. Dirga. Nurul. Ayo, siapa yang duluan? Dari materi yang kita bahas ini, apa yang telah Ananda pahami?
Penting nggak kepercayaan diri itu dalam diri kita? Penting, Bu. Nah, kenapa penting, Irfan? Kenapa penting? Karena kalau tidak ada kepercayaan diri, kita akan merasa gugup, takut, dan tidak mau berteman karena takut diejek oleh teman. Oke, bagus. Kemudian apa lagi? Kita tidak akan pernah maju ya, tidak akan pernah berkembang. Nah, untuk itu kita harus berani ya, Ananda Ibu. Oke, bagus. Bagus nih, Irfan kepercayaan dirinya sudah ada dan mulai berkembang, ini udah bagus ya. Nah, yang kedua lagi, bagaimana perasaan Ananda Ibu semua setelah materi ini kita bahas? Nah, apa yang dirasakan? Apakah sudah ada kepercayaan dirinya atau belum? Atau masih malu-malu? Atau masih kurang yakin dengan kemampuan yang dipunya? Ayo. Ayo, gimana perasaannya Siti setelah kegiatan ini kita lakukan? Ya, silakan Siti. Dirga? Dirga bagaimana? Ayo, siapa yang bisa? Nah, yang ketiga yaitu tindakan yang akan Ananda lakukan setelah kegiatan ini. Nah, apa tindakannya? Apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini? Irfan akan melakukan apa? Memperbaiki, Bu. Ya, memperbaiki yang mana, Irfan? Takut bertanya, terus takut menjelaskan diskusi. Oke, baik. Artinya akan lebih berani lagi tampil ya. Iya. Oke, bagus. Ananda Ibu, kita kenali dulu bakat kita tuh di mana, terus kita kembangkan sehingga dengan sendirinya kepercayaan diri kita itu akan tumbuh nantinya gitu. Oke, ya, baik Ananda semua, ada yang belum mengerti atau belum paham dengan materi kita hari ini, boleh bertanya. Ya, yang belum paham atau belum mengerti boleh bertanya Ananda Ibu. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwasannya percaya diri itu sangat penting dalam diri kita, apalagi dalam pergaulan Ananda dengan teman, dengan guru di sekolah, ya kan, dengan orang tua dan lingkungan di masyarakat, ya. Nah, jadi agar Ananda bisa memiliki kepercayaan diri dalam diri Ananda, Ananda harus mengetahui apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Kita tutupi kekurangan kita itu dengan kelebihan yang kita punya, ya Ananda Ibu semua. Iya, Bu. Oke, nah di WA udah Ibu kirimkan link evaluasi hasil sebagai alat ukur bagaimana pemahaman Ananda terhadap penguasaan materi layanan kita pada siang hari ini. Nah, dan nanti bisa Ananda isi sesuai dengan petunjuk yang ada di sana, kemudian langsung dikirimkan kembali ke WA pribadi Ibu. Oke, Ananda semua, ini linknya. Nah, dan di WA sudah Ibu kirimkan juga link evaluasi ini dan format evaluasi ini sudah Ibu kirimkan juga. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi Ananda Ibu semua, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga Ananda Ibu bisa lebih pede lagi dalam bergaul ya, dalam lingkungan sosialnya. Tingkatkan
terus prestasinya dalam belajar ya Ananda semua. Kemudian Ananda semua tetap selalu menjaga kesehatan ya, dengan selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, terima kasih Iya, Bu. Ananda semua. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima Alamin. kasih Ananda semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh, Bu. Ibu Fitri sebagai tim pengamat saya di sini, terima kasih atas kesediaan waktu Ibu Fitri untuk melihat bagaimana saya dalam melaksanakan layanan klasikal secara daring ini.